Untuk yang pertama di sini ada pengertian takhrij hadis. Nah, ini pengertian takhrij hadis ada dua, menurut bahasa dan menurut istilah. Yang pertama ada menurut bahasa, artinya menampakkan atau menunjukkan. Kemudian yang kedua ada menurut istilah. Takhrij hadis menurut istilah adalah menunjukkan posisi hadis dari sumber-sumber aslinya yang diterangkan dengan rangkaian sanadnya, kemudian dijelaskan derajat hadisnya bila dibutuhkan. Nah, ini jadi ada dua hal yang dikaji dalam takhrij hadis. Yang pertama ada menunjukkan letak hadis dalam kitab-kitab primer hadis, dan kedua menilai derajat hadis tersebut jika diperlukan. Kemudian apa saja manfaat takhrij hadis? Nah, nah, yang pertama ada eh, mengetahui sumber mengetahui sumber asli hadis. Kemudian eh, yang kedua ada mengetahui rawi-rawi. Nah, ini poin kedua ini, mengetahui rawi-rawi dalam satu hadis, yaitu membedakan keadaan rawi tersebut dengan jarh wa ta'dil. Kemudian yang ketiga ada mengumpulkan rangkaian sanad. Nah, maksudnya mengumpulkan rangkaian sanad hadis dalam jumlah yang banyak. Oleh karena itu, diperlukan kita mengetahui tipenya dengan menggunakan apakah sanadnya mutawatir, masyhur, aziz, ataukah gharib. Kemudian yang keempat ada mengetahui derajat hadis. Jadi mengetahui derajat hadis ini dilihat dari segi kekuatan dan kelemahannya, atau diterima diterima ataukah ditolak hadis tersebut. Kemudian ada menjelaskan makna yang asing. Kemudian ada metode takhrij. Metode takhrij di sini ada 6 poin. Yang pertama ada mengetahui rawi hadis dari sahabat. Kemudian yang kedua mengetahui lafaz pertama dari matan hadis. Yang ketiga memperhatikan sebuah kata. Yang keempat mengetahui tema-tema hadis. Yang kelima mengetahui keadaan suatu hadis dari segi matan dan sanad. Dan yang terakhir dengan metode digital. Nah, ini metode digital ini biasa digunakan dalam era sekarang, misalnya menggunakan maktabah syamilah atau yang lainnya. Nah, paling populer itu menggunakan maktabah syamilah. Untuk selanjutnya ada sejarah takhrij. Nah, bagaimana sejarah takhrij hadis itu ada? Yang pertama ada sejak masa Rasulullah. Nah, ini sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai abad keempat Hijriah itu tidak dibutuhkan. Jadi tidak ada kebutuhan pada kitab-kitab hadis, karena hadis itu belum disusun pada permulaan abad ini kecuali sedikit saja, dan ketika disusun setelahnya. Maka perhatian ulama pada kitab-kitab sunnah dan masadir asliyahnya sangat banyak, dan hubungan mereka padanya pun sangat kuat. Kemampuan mereka terhadap pengetahuan sumber, yakni hadis, itu sangat tinggi. Maka pada waktu itu, pada masa Rasulullah sampai abad keempat itu tidak dibutuhkan terhadap ilmu takhrij hadis ini, gitu. Nah, kemudian pada pertengahan abad kelima Hijriah, banyak para ulama yang menelaah dengan serius kitab-kitab sunnah dan sumber asalnya. Mereka kesulitan dalam mengenali hadis-hadis yang dikutip para penulis dalam ilmu-ilmu syariah dan ilmu lainnya seperti fikih, tafsir, sejarah, serta meningkatnya kebutuhan para pembaca. Maka tugas penulis untuk menjadikannya mudah. Maka mulailah para ulama itu menyusun kitab tahrij dengan jelas. Dan inilah salah satu kitab yang pertama muncul dari kitab-kitab itu, yakni kitab yang ditulis oleh Khatib al-Baghdadi yang wafat pada tahun 463 Hijriah. Jadi pada saat itu kitab tahrij yang terkenal itu kitab yang ditulis oleh Imam Khatib al-Baghdadi. Setelah abad kelima sampai sekarang itu pada zaman ini sejak abad kelima itu terus menerus dengan berturut-turut sampai zaman pada saat itu muncul menghasilkan kurang lebih ada 10 kitab tahrij hadis. Kemudian pada zaman ini juga muncul berbagai macam penukilan dalam cabang ilmu tahrij. Ketika tahrij muncul dengan perantara digital.
Dan terus-menerus kegiatan pengembangan tahrij ini mengalami peningkatan dan bermacam-macam yang sangat banyak. Nah, ini ada yang paling terkenal itu ada Mausu'ah al-Ahadits, kemudian yang kedua ada Al-Mausu'ah ad-Dahabiyah, dan yang ketiga ada Mausu'ah Maktabah Hadis Asy-Syarif Syirkatu Al-Aris di Libanon. Nah, kemudian pada tahun ini juga muncul berbagai karangan yang membahas kaidah-kaidah usul yang menjelaskan usul atau ilmu tahrij dengan cara-caranya. Kitab-kitab yang membahas perihal ini diantaranya yang masyhur pertama ada Usul Tahrij wa Dirasatul Asanid karya Dr. Mahmud At-Tohan. Kemudian yang kedua ada Kashfu Al-Lisami an Asrori Takhrij Ahadits Sayyidul Anam Sallallahu Alaihi Wasallam karya Abdul Mawjud Muhammad. Kemudian yang ketiga ada Thoroq Takhrij Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karya Dr. Abdul Mahdi bin Abdul Qadir. Kemudian yang keempat ada Al-Wajih fi Fan At-Takhrij wa Dirasatul Asanid karya Dr. Sultan Al-Kulailah wa Jamalahu. Nah, ini ada lagi ya yang ke 5, 6, dan seterusnya, itu kitab-kitab yang membahas tentang kaidah-kaidah usul yang menjelaskan usul atau ilmu tahrij dengan cara-caranya. Nah, kemudian pembahasan yang terakhir ada masadir hadis, yaitu sumber hadis. Nah, yang pertama ada kitab-kitab sunnah yang telah disusun oleh para penyusunnya dengan cara talaki dari guru-guru mereka dengan sanad yang bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua ada kitab-kitab hadis yang mengikuti kepada kitab-kitab yang disebutkan sebelumnya. Ini contohnya seperti musonab seperti kitab Al-Jami Bayyina Sahihain dan Al-Jami Bayyina Sahihain ini karya Al-Hamaidi. Kemudian ada kitab yang menggabungkan ujung-ujung sebagian kitab seperti kitab Tufatul Asyraf karya Al-Mazi. Nah, kemudian ada poin yang ketiga dari masadir hadis ini, kitab yang disusun dalam cabang-cabang yang lain seperti tafsir, fikih, dan sejarah dengan mengutip hadis-hadisnya. Contohnya, poin ketiga ini seperti tafsir At-Tabari atau kitab Al-Ulum Asy-Syafi'i.